Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Raffi di Lambung Dev Academy. Di video ini kita lanjut lagi belajar Redux ya. Sebenarnya kemarin itu saya udah bikin video mengenai konfigurasi Redux dan itu sebenarnya videonya udah cukup panjang sampai 36 menitan ya. Bisa kalian lihat. Nah, di situ saya coba coding dan setup awal konfigurasinya. Sebenarnya udah banyak sih, ada actionnya, ada redasser juga. Jadinya sebenarnya itu udah cukup lengkap, tapi saya belum jelasin lebih lanjut lagi. Jadi di video ini mau saya jelasin lebih lanjut lagi mengenai action. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya masih mau ngingetin lagi mengenai arsitekturnya si Redux. Jadi yang perlu kita ingat dan harus kita pahamin bener, kalau Redux itu jalannya itu seperti ini alurnya. Dari view kita melakukan interaksi ya, misal klik atau apapun itu, dia disebut mendispatch action. Lalu di sini actionnya masih berjalan ya, actionnya berjalan bersama dengan payloadnya. Lalu melewati store. Store ini membawa state yang lama dan juga membawa payload yang baru. Lalu dilihat action apa yang di dispatch atau yang diklik oleh si redassernya ini. Setelah redassernya tahu, dia balikin state yang baru. Lalu state yang baru dikasihlah ke view. Kurang lebih seperti itu. Semoga konsep ini kalian benar-benar paham konsepnya, karena dengan memahami konsep arsitektur si Redux ini akan lebih memudahkan kalian dalam belajar Reduxnya. Nah, sekarang kita coba buka Visual Studio Code-nya. Oh ya, ngomong-ngomong saya barusan aja install macOS Big Sur. Untuk tampilannya keren sih. Bukan keren sih, tapi keren banget. Mirip kayak apa namanya? iPhone. Jadi mirip kayak iPhone. Ya, tampilannya dibuat mirip kayak iPhone sih. Keren banget pokoknya. Dan besar filenya itu 12 giga. Lumayan lama saya installnya. Ya, balik lagi ke pembahasan utama. Di video yang kemarin kita udah coba bikin counter ya kalau nggak salah. Kita itu di mana ya? Di abort? Bukan. Kontak? Bukan. Di mana ya? Saya coba lihat dulu. Abort. Oh, di privacy kayaknya. Bukan juga. Oh, atau belum saya tampilin. Oh, iya iya iya, belum saya tampilin ternyata. Oh, oke, karena belum ditampilin, kita di home aja. Nah, ini ya di home. Di home. Oke, jadinya sekarang saya jelasin dulu deh. Di Redux, lalu untuk config-nya saya jelasin lagi. Kita buat store. Store ini ya untuk menyimpan semua state-nya ya, menyimpan semua state. Kemudian redasser. Redasser ini bisa lebih dari satu. Kita bisa membuat redasser lebih dari satu. Nah, kalau kita mau membuat redasser lebih dari satu, kita bisa menggunakan function atau metode bawaan dari Redux yang namanya combine redasser. Jadi nanti misal kita mau buat redasser yang lain selain counter, misalnya news, kita tinggal tambah lagi di sini. Nah, untuk redasser yang single redasser itu seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Seperti ini redasser yang single redasser. Jadi isinya itu cuman uh, apa namanya ini, switch cache. Cuman switch cache yang mana kalau misalnya actionnya yang kita dengar, bukan kita dengar, kita listen. Iya sama ya, bahasa Inggris kebalikan. Ya semacam listen lah ya. Ketika
action name-nya counter increment, maka kita akan mereturn state yang lama, kemudian actionnya kita ganti, type-nya kita kasih tahu kalau dia menjalankan counter increment, lalu state yang lama, state counternya ini kita tambah 1. Mungkin kalian agak bingung, saya bilangnya switch case tapi kok ini dilihatnya bukan switch case ya. Ya, sebenarnya ini penulisan lebih switch case, penulisan lain dari switch case. Tapi sebenarnya ini bukan switch case sih. Disebutnya apa ya? Ini sebenarnya sama kayak switch case. Intinya gitu. Jadi kalau kalian lihat ini kan objek ya bentuknya. Objek. Objek ini objek action ini dicek nih, di return value-nya, di return state-nya. Action kalau dia increment, kalau type-nya ini, type dari sini, type-nya ini increment, dia nge-return-nya ini. Ini kurang lebih sama kayak switch case deh. Kurang lebih gitulah. Kurang lebih sama kayak switch case. Nanti ini kita pembahasannya lebih detail lagi di materi di dasar aja. Kemudian ada yang namanya action. Nah, action ini isinya ini string dan juga string, bukan dan juga. Jadi action ini isinya adalah objek, yang mana objeknya itu ada type-nya ini string. Kemudian kalau kalian punya parameter, itu biasanya saya buatnya sih pilot ya, namanya pilot. Nah, pilot ini bisa kalian isi apa aja dari sini. Misal kita buat param, ininya string, ngambil param. Nanti increment ini dipanggil di view-nya. Di view-nya ini nanti dipanggil passing paramnya nanti masuk ke objek pilot, masuk ke sini. Nah, nanti pilotnya ini yang bakal nge-override di data di redaser. Nanti saya contohin lah. Ini hapus dulu karena kita belum membutuhkannya. Dan saya jelasin urutannya dulu ya tadi. Habis itu redaser. Untuk membuat action, sebelum membuat action kita ke string dulu. Kenapa ke string dulu? Supaya lebih mudah untuk di maintenance-nya. Ya. Karena ini counter increment ini nggak cuma dipakai di action doang, tapi nanti ada di redasernya nih. Supaya kenapa kita pisah buat string sendiri, supaya ini tidak terjadi kesalahan penulisan ya. Misal kalau kita nulisnya langsung string, misalnya increment, bisa aja kita typo. Tapi kalau kita makainya dari konstanta atau variabel, itu meminimalisir kayak typo seperti itu. Oke, ini udah saya jelasin action. Kalau untuk membuat action kita ke string dulu. Sebenarnya ya langsung di sini juga boleh sih sebenarnya. Cuman ya bukan best practice-nya yang kayak gitu. Ini juga masih type-nya belum ada pilotnya. Nanti saya jelasin yang ada pilotnya kayak mana, yang lebih detail lagi. Sekarang gimana cara memanggil actionnya? Untuk memanggil actionnya, misal kita bikin button tambah. Oh, jangan ini dulu deh. Jangan manggil actionnya, tapi kita tampilin dulu state-nya. Gimana cara nampilin state si counter ini? Caranya sangat mudah. Tinggal use selector state. Ini saya buat constat sama dengan
ini. Kemudian ini saya coba console log dulu ya. Console log check state. Oh iya, ini karena saya barusan nginstal VS Code karena habis install Big Sur ya. Ini saya nginstalnya fresh, saya hapus install ulang. Jadinya prettier dan lain-lainnya belum saya install. Ini kalau kita lihat ya, check state-nya bisa kalian lihat, yaitu ada counter. Ini counter ini merujuk kemana? Merujuk ke redaser yang kita buat. Kalau misalnya ini kita rubah, misalnya jadi Raffi. Nanti di sini juga berubah jadi Raffi. Jadi Raffi ini harusnya nggak ada counter ini. Ini mungkin kena persis ya, redact persis. Coba kita bukanya di incognito. Kalau dilihat ya, Raffi dia nggak ada counternya. Di sini ada counternya mungkin karena saya persis kayaknya, nanti detailnya kita lihat bareng-bareng kodenya. Tadi Raffi ini merujuk ke redaser di sini. Kemudian di dalamnya tadi ini ada counter lagi. Itu dari mana? Dari redaser. Redaser kita lihat di sini. Counter. Nah, kita ceknya di initial state. Di initial state ini nanti kumpulan dari state yang ada di dalam objek counter. Nah, dalam initial state ini kenapa saya pisah-pisah lagi? Supaya apa? Supaya saya lebih mudah membacanya. Misal di sini saya mau jangan counter. Misal saya punya objek mahasiswa. Jadi rootnya itu di sini mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, di mahasiswa itu saya punya user. Jadi nanti si usernya itu saya buat initial state sendiri. Jadi di sini user initial state. Coba contohin. User initial state. Oke, kenapa saya jadi jelasin mengenai redaser ya? Nggak apa-apa deh. Saya lanjutin. Jadi user initial state seperti itu ya. Nanti misalnya di dalam user ini ada user list. Saya buat lagi sendiri objeknya itu. Di dalamnya kan pasti kan banyak lagi tuh isi-isinya itu. Nanti kita coba praktekin aja biar lebih paham. Sekarang ke pembahasan yang utama, yaitu action. Gimana cara untuk mendispatch actionnya. Tapi sebelum itu ini harusnya saya perbagus terlebih dahulu. Oke. Ini bisa kita lihat. Harusnya kalau ini kita nge-returnnya counter. Ini any. Ya, oke. Walaupun kita pakai TypeScript, tapi kita pakai any dulu lah, nggak apa-apa ya. Kalau ini kita nge-returnnya object counter, nanti dilihatnya di sini langsung state yang ada di dalam object counter. Paham ya tadi ya bedanya ya. Nah, terus untuk mempersingkat kodenya ada cara mudahnya, bukan cara mudah sih, best practice-nya. Jadi di sini kita buat yang namanya selector .ts. Isi selektornya apa? Isinya adalah
ini. Biasanya saya kasih nama kalau rootnya root counter selector sama dengan seperti ini. Ini saya export. Oke, sudah. Sekarang di home-nya kita manggilnya gini, kita ganti root counter selector. Dengan begini kodenya jadi terlihat lebih rapi. Di selector ini nggak cuman root doang ya, kalian bisa customize terserah kalian. Untuk sekarang yang ada itu kan ada value, ada counter, ada action. Kalian bisa juga untuk membuatnya jadi seperti ini. Misalnya ini jangan root counter, harusnya counter lalu root gitu deh. Karena counter root selector. Karena apa? Nanti kita untuk menyeragamkan, ya menyeragamkan nama selektornya biar sama. Misal di sini kan saya mau ngambil action, ini saya buatnya counter action selector. Misalnya nanti ini aneh juga ya. Ini namanya sama-sama counter. Misalnya apa deh? Misal mahasiswa atau apa, anggap aja kita tambahin counter mahasiswa. Nah, kan ini dibacanya lebih enak tuh. Jadinya ini saya ganti, yang ini counter root selector, kalau ini action. Yang di home ingat kita ganti counter root selector. Oke, kita dapat rootnya ya. Nah, kalau kita mengekspor, mengambil state yang berbentuk data yang berbentuk objek, itu kita disarankan pakainya itu shallow equal. Nah, seperti ini. Jadi ini disarankan untuk penggunaan state yang berupa objek. Kalau misalnya kayak mana ya? Kayak action ini kan bentuknya kan string. Ini tinggal tulis string aja dan nggak perlu pakai shallow equal sih. Oke, sekarang saya tampilin state-nya. Div untuk penamaan state-nya biasanya saya juga nggak langsung state gini, tapi counter state sesuai nama ininya, nama redasernya saya samain. Counter state ini biar lebih mudah, ini ya, lebih mudah dalam pembacaannya. Karena nanti kalau misal aplikasi kita besar, pasti kita ngimportnya itu nggak cuma satu redaser, bukan satu redaser, apa ya, nggak cuma satu state dari folder ini nih, tapi misal kita ada mahasiswa, ada dosen dan lain sebagainya, kita mengimportnya itu bisa banyak. Jadi ini saya kasih namanya sesuai dengan nama state-nya itu apa. Oke, counter state, counter udah ya, 0 ya, bisa kalian lihat 0. Sekarang saya coba melakukan dispatch. Ternyata udah 20 menit. Oke. Karena ini videonya udah kepanjangan 20 menit, 19 menit sih sebenarnya. 20 menit ini sebaiknya saya stop dulu, kita lanjut di video yang berikutnya. Nah, semoga penjelasan saya tadi mengenai cara menampilkan Redux state ini bisa kalian pahamin ya, walaupun tadi niatnya ini untuk untuk menjelaskan mengenai action, tapi karena ya udah terlanjur saya jelasinnya yang
cara menampilkannya ya udah nggak apa-apa. Untuk actionnya saya jelasin di video yang berikutnya. Oke, gitu aja. Oh ya, buat kalian yang lagi membutuhkan, kalau kalian lagi apa namanya, lagi ada project, bisa hubungin saya. Atau kalau kalian lagi butuh project, bisa juga hubungin saya. Siapa tahu kita bisa bekerja sama. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Bye bye.